Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinil kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Mulia, yang Maha Adil, yang Maha Bijaksana, Zat yang telah menggenggam kehidupan kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesempatan untuk hidup, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk hadir bermajelis di hari Senin, hari ke-12 bulan Januari 2026 ataupun juga bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas, dalam menjalani kehidupan kita, dan tentu saja kita bersyukur kepadanya atas izinnya kita dipertemukan kembali di kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah kita diberikan kesempatan kembali untuk bermuajahah dalam kondisi daring. Tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni bertolabul ilmi, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar ilmu ini tercurahkan kepada kita semua dan kita diberikan kepahaman terhadap agama ini. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk bulan-bulan ini kita sudah memasuki waktu sholat yang semakin larut, salah satunya di sholat Isya eh, di waktu Indonesia Barat, mulai azan Isya pukul 19.30. Oleh karena itu, kajian em, yang biasanya pukul 20.00 akan dimulai. Namun demikian kami masih menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Mungkin juga ini ada korelasinya dengan waktu sholat, sehingga waktu melaksanakan ibadah sholat Isya kemudian membutuhkan waktu. Dengan demikian, mohon maklum adanya, insya Allah kita akan menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala untuk sama-sama menyimak kajian pada malam hari ini. Bahwa kajian kita pada malam hari ini masih mengkaji kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, eh, di jilid keempat ini, atau di tahun memasuki tahun ke-6, Masya Allah. Di jilid keempat ini kita memasuki tahun ke-6 di kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun ini. Kita baru memasuki tema Haji Wada dari permulaan sampai dengan akhir. Yang pekan lalu itu adalah pembuka ataupun juga pengantar tentang Haji Wada, dan pada malam hari ini insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan permulaan dari awal sampai dengan akhir dari peristiwa Haji Wada. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sambil menunggu kehadiran Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, dan juga sambil menunggu kehadiran jamaah yang lain, teman-teman eh, pendengar setia ataupun juga jamaah setia Bumiku Mengaji di line Zoom meeting ini, kami ingin sampaikan beberapa informasi terkait dengan aktivitas ataupun juga agenda-agenda kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Dan juga kami ingin informasikan terkait dengan tata tertib ataupun juga adab-adab bermajelis online bersama Bumiku Mengaji.
sebagai sarana pengingat untuk kami semua selaku panitia dan umumnya pengingat bagi jamaah sekalian yang hadir. Yang pertama jamaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tholabul ilmi dengan niat yang tulus, dasari niat yang ikhlas, kemudian juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar ilmu ini ilmu yang bermanfaat dan dapat memahamkan eh, ke dalam hati kita pemahaman Islam yang utuh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Berikutnya, jamaah sekalian, kami ingin sampaikan kembali bagi jamaah kajian Bumiku Mengaji yang hadir, yang menyimak melalui Zoom meeting ini, kami sampaikan untuk memeriksa kembali eh, daftar hadirnya di sini ada namanya agar menggunakan nama asli, tidak menggunakan nama perangkat, nama kelas, lembaga ataupun lain sebagainya. Ini guna saling mengenali satu sama lain, sesama jamaah pengajian, jamaah kajian, dan yang terutama dan yang terpenting adalah untuk menjaga keamanan dakwah kita. Mengingat beberapa waktu lalu atau beberapa tahun yang lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas orang-orang kefasikan orang-orang yang tidak meridhoi ataupun juga tidak menyukai akan adanya dakwah sunnah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan melindungi kita, melindungi dakwah ini agar terjaga, terbebas, terhindar dari fitnah yang tidak diinginkan. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya selama kajian berlangsung, mohon untuk tetap menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariah Islam. Wabil khusus kepada jamaah akhwat tetap untuk berhijab, kemudian juga agar menjaga fitur kameranya agar tertutup. Dan selama kajian untuk jamaah ikhwan diperkenankan untuk open cam. Berikutnya untuk sesi kedua nanti, insya Allah seperti biasa kami akan membuka sesi tanya jawab dan diupayakan atau diprioritaskan pertanyaan sesuai dengan tema pada kajian malam hari ini. Dan apabila waktu masih memadai, waktu masih mencukupi, juga Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala memberikan izin jika ada pertanyaan yang di luar tema, insya Allah akan kami coba akomodir sesuai dengan izin Ustadz Zona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah, kami ingin sampaikan bagi jemaah yang ingin bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji. Di sini insya Allah oleh panitia insya Allah akan di-share untuk link agar dapat bergabung bersama Bumiku Mengaji. Alhamdulillah atas izin Allah, Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala baru saja join di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Kang Zai? Alhamdulillah Nabi khair Ustadz. Bagaimana dengan Ustadz dan keluarga sehat Alhamdulillah Ustadz? sehat walafiat. Hari ini hampir tidak ada matahari di Jakarta, Kang Zai. Alhamdulillah. Hujan dari subuh. Oh begitu saja. Iya, Masya Allah. Oh Masya Allah. Masya Allah, Masya Iya, Allah. iya, 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 iya. Kalau di Bandung, eh, ya cuacanya dingin. Tadi di rumah Ana sampai 16-17 derajatan lah. Ah, Iya, Masya Allah, dingin banget ya. sangat dingin. Iya, dingin banget, Sad. Kata orang Bandungnya udah Allah. dingin. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Ustad, sekarang kan isanya makin ini saja makin Iya, betul. larut Makanya ya, dari anak sekitar balik jam dari masjid kaget. 19.30. Iya, Ya, kaget balik dari masjid jam betul. 8 Jadi lebih pas udah. pas beres baru beres salam, ini udah jam 19.55 nih. Mungkin nanti sepertinya akan kita mulai jam 20.15 atau mungkin 20.30 Ustaz, atau gimana Ustaz? Ya, Agar lebih baik apa namanya nanti sholat isanya lebih 20.30 tumanina setuju begitu. anak. Setuju anak 20.30 20.30 saja? sip. Iya.
agar lebih tumanina di sholat isyanya juga saja. Kemudian Nah, dapat dikondisikan dari perjalanan dari masjid ke rumah begitu Ustaz. Baik, betul. insya Allah nanti pekan depan kita akan mulai pukul 20.30 saja. Nah, Baik. Nah, baik, untuk selanjutnya kami langsung persilakan saja kepada Ustazuna Ali untuk memulai kajian pada malam hari ini, yakni tentang eh, apa peristiwa ibadah. ya Haji Wada dari permulaan sampai dengan akhir peristiwa Haji Wada. Kami persilakan Ustaz. Fadol ya Ustaz Allah Barakallah. ibadah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim yang memberikan kita nikmat Islam, nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya menganugerahkan kepada kita tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita termasuk di antara hambanya yang secara istiqamah alhamdulillah mengkaji sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini alhamdulillah memasuki pembahasan tentang haji wada' Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para ulama menjelaskan tentang makna haji, bahwa haji itu berarti tujuan. Ya, kalau disebutkan al-hajju dalam syarah bahasa artinya al-qasdu, artinya tujuan. Adapun secara syar'i, jadi selalu para ulama itu menjelaskan pembahasan terkait seluruh pembahasan syariat itu makna bahasa dan juga plus makna secara istilah. Ini seringkali dibahas oleh para ulama supaya kita memahami definisi permasalahan itu secara istilah, supaya kita bisa membedakan definisi secara bahasa, supaya kita tidak terbawa di dalam memahami sesuatu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW kepada pemahaman yang salah. Karena kita harus mengembalikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun sunnah sesuai dengan pemahaman istilah. Artinya apa yang dimaksud dengan pemahaman secara istilah? Pemahaman secara istilah itu pemahaman yang menjadi maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam syariat ini. Ya, jadi bukan secara makna secara bahasa, tapi apa yang dimaksud oleh Allah secara syar'i. Ya, seperti misalnya kata salat. Salat itu artinya secara bahasa adalah doa. Tapi kita tahu bahwa salat itu bukan hanya sekedar doa ketika mengangkat kedua tangan dan berdoa, tapi adalah gerakan tertentu yang diiringi dengan bacaan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat, ya, yang dilakukan di waktu tertentu juga sesuai dengan ketentuan syariat. Ini membedakan antara pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Adapun secara istilah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah wa fi syar'i al-qasdu ila baitillahil haram bi a'malin makhsusah. Ya, boleh menjelaskan secara syar'i pengertian dari haji adalah menuju Baitullahil Haram, menuju Masjidil Haram, ya, dengan melaksanakan amalan-amalan yang spesifik. Dan kemudian beliau menjelaskan wa wujubul haji ma'lumun min ad-din bid-darurah wa ajma'u ala annahu la yatakarraru illa li'aridin kan nadar. Dan dipahami akan kewajiban haji ini sesuatu yang merupakan bagian dari agama ini, ma'lumun fid din bid-darurah. Sesuatu yang dipahami secara mendasar oleh setiap muslim bahwa haji itu wajib bagi yang mampu. Dan mereka sepakat, para ulama sepakat bahwa kewajiban haji itu tidak berulang.
Artinya haji wajib itu cukup sekali saja. Kecuali kalau ada faktor tertentu yang menjadikan kewajiban itu berulang. Apa faktor tertentunya? Di antaranya adalah nazar. Ketika seseorang itu bernazar, maka kewajiban itu bisa berulang karena dia nazar untuk haji misalnya. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas terkait dengan haji wada'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut wada'? Ya, haji wada'. Arti kata wada' artinya perpisahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perpisahan kepada kaum muslimin pada saat itu. Dan juga beliau sesudahnya tidak lagi menunaikan ibadah haji lagi. Ya, sesudahnya beliau tidak menunaikan ibadah haji lagi. Sebagaimana Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahri bainal jamarati fil hajjati allati hajja biha. Wa qala hadza yaumul hajjil akbar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ya pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau berdiri di antara jumrah. Di antara jumrah pada saat haji itu, dan kemudian Nabi SAW mengatakan hadza yaumul hajjil akbar. Inilah hari haji yang terbesar. Ini definisi dari Nabi SAW tentang pengertian hajjul akbar, bahwa haji yang terbesar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ikhwatal iman, ada pengertian sebagian masyarakat yang mengira bahwa haji akbar itu adalah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Ya, itu yang seringkali dipahami oleh sebagian masyarakat. Maka di tahun-tahun haji, di mana di tahun-tahun yang hajinya itu wukufnya jatuh pada hari Jumat, kemudian mulai viral di sejumlah media dan bahkan juga sejumlah travel haji mempromosikan haji tersebut dengan haji akbar. Ya, kalau tidak salah haji tahun lalu juga seperti itu kalau tidak salah. Ya, wukufnya jatuh pada hari Jumat di Saudi Arabia. Nah, ini kemudian mulai banyak berseliweran tentang ini adalah haji akbar, haji akbar, haji akbar. Ya, dipahami seperti itu. Padahal sebenarnya yang dikatakan haji akbar adalah setiap haji itu haji akbar. Ya, dan yang disebut haji akbar adalah perayaan puncak dari ibadah haji itu sendiri, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah. Itu yang disebut puncak pelaksanaan ibadah haji yang dipengertikan oleh Nabi SAW sebagai hajjul akbar, haji besar. Nah, ikhwatan iman, setelah itu Nabi SAW mengucapkan Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Dan kemudian di situ Nabi SAW mengucapkan perpisahan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin yang haji bersama beliau pada saat itu. Dan disitulah kemudian mereka mengatakan hadhihi hajjatul wada'. Ya, para sahabat mengatakan inilah haji perpisahan. Dan juga disebut hajjatul Islam. Ya, disebut haji Islam. Kenapa disebut seperti itu? Aisyah, kenapa disebut seperti itu? Karena Nabi SAW tidak pernah haji dari kota Madinah setelah disyariatkannya haji kecuali ini. Jadi disebut hajjatul Islam, haji Islam, karena Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji setelah disyariatkannya kecuali haji yang ini saja. Apakah Nabi SAW sebelumnya juga pernah menunaikan ibadah haji? Nanti insya Allah kita akan membahasnya. Ya, apakah pernah menunaikan ibadah haji selain haji ini? Tapi kalau misalnya setelah perintah ibadah haji, tidak ada Nabi SAW melaksanakan ibadah haji kecuali satu kali ibadah haji ini saja. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga haji ini disebut sebagai hajjatul balaghi wat tamam. Ya, haji penyampaian dan kesempurnaan. Haji penyampaian dan kesempurnaan. Maksudnya adalah bahwa di situ
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin, syariat Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan haji. Beliau menyampaikan dengan sangat detail dari ucapan dan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun dari bagian dari ajaran Islam ini yang tidak bersih. Ya, dan juga beliau menjelaskan semuanya kepada kaum muslimin secara menyeluruh. Ikhwatan fillah rahimahullah. Dan juga setelah Nabi menjelaskan semua syariat itu, beliau yang menyampaikan kepada seluruh sahabat, kepada seluruh kaum muslimin yang ada pada saat itu, al ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan? Nah, ini artinya haji menyampaikan atau hadis penyampaian bahwa Nabi SAW menyampaikan semua syariat Islam. Setelah itu beliau bertanya, hal ballaghtu, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian? Maka kemudian para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Maka kemudian di situ Nabi menyampaikan, Allahumma syahid, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Ikhwatal iman, dan dikatakan disebut, dan juga disebut sebagai hajjatut tamam, haji penyempurnaan atau haji kesempurnaan, karena di haji inilah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah, beliau sedang di saat itu turunlah firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama. Ya, ayat ini turunnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah haji sebelumnya, ya, saat sebelum hijrah? Ya, ini setelah hijrah kita tahu bahwa beliau haji cuma ini saja. Pertanyaannya, ketika sebelum hijrah, pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji? Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Jabir menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 3 kali haji, ya, 2 haji sebelum hijrah dan 1 haji setelah hijrah. Ini riwayat Jabir bin Abdullah. Adapun yang lainnya, yaitu Al-Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Sufyan, beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hajjan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qabla an yuhajira hijajan wa hajja ba'daha ba'da ma hajara al-wada'. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, sebelum beliau haji sebelum hijrah ini sejumlah haji, ya, sebelum hijrah beliau menunaikan sejumlah haji, dan sesudah hijrah beliau hanya melaksanakan 1 haji, yaitu haji wada. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz menjelaskan di dalam Fathul Bari, ya, ketika menjelaskan tentang hajinya Nabi SAW sebelum hijrah, ada sejumlah haji, yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menemui utusan-utusan Ansar di Aqabah, ya, di Mina. Ya, nah ini ditemui oleh Nabi SAW. Mereka, para utusan-utusan Ansar itu ditemui oleh Nabi SAW setelah menunaikan ibadah haji. Ya, setelah menunaikan ibadah haji. Sebagaimana pertama kali, ya, sebelum terjadinya Bai'atul Aqabah ini, pertama kali mereka janjian untuk ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Di situ Nabi SAW menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Setelah itu datanglah di masa haji di tahun berikutnya, mereka menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana untuk melaksanakan Bai'atul Aqabah yang pertama. Setelah itu datanglah di tahun yang berikutnya, ya, dan di musim haji juga, dan ketemu lagi di Mina dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
dan terlaksanakanlah bai'atul aqabah yang kedua. Ya, sebagaimana ini dijelaskan di dalam kitab-kitab hadis dan sirah yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunaikan ibadah haji sebelum hijrah ke kota Madinah. Nah, kalau syariat haji, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kalau syariat haji itu sudah ada, artinya sudah disyariatkan, sudah ada, artinya di era-era sebelum Islam, itu sudah ada dan dilaksanakan oleh kaum muslimin dan bahkan masyarakat jahiliyah sebelumnya. Pertanyaannya adalah, dengan cara apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah haji? Ya, sebelum disyariatkannya haji setelah hijrah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa beliau, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang membedakan hajinya beliau dengan masyarakat Quraisy jahiliyah. Di mana masyarakat Quraisy, ya, atau masyarakat Arab jahiliyah, mereka ini menunaikan ibadah haji tapi dengan cara mereka, ya, dengan modifikasi yang mereka perbuat. Apa modifikasi yang mereka lakukan? Di antaranya mereka melaksanakan wukuf. Orang-orang Quraisy itu wukufnya di Musdalifah. Ya, sedangkan bangsa Arab di luar Quraisy, mereka wukufnya di Arafah. Dan yang benar adalah wukuf di Arafah. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wukufnya bersama yang wukuf di Arafah, tidak dengan orang-orang Quraisy yang di Musdalifah. Ini salah satu perbedaannya, dan banyak lagi perbedaan yang lainnya antara haji jahiliyah dengan haji Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriyah diumumkan kepada kaum muslimin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Jadi diumumkan kepada umat Islam seperti itu. Di bulan Dzulqa'dah itu diumumkan seperti itu, maka berbondong-bondonglah kaum muslimin dari banyak penjuru untuk datang ke kota Madinah untuk turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa mengikuti hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan haji sebagaimana apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Sampai Jabir bin Abdullah menyebutkan, "Falam yabqa ahadun yaqdiru ala an ya'ti rakiban aw rajilan illa qadim." Setiap orang yang bisa datang dari umat Islam dari seluruh penjuru. Bicara. Kalau ينتظر هنا ولكن استر هذا ينتظر منه. استر هذا وافتحه. Oh, طيب. Maka ikhwan rahimahumullah, berbondong-bondonglah manusia datang dari segala penjuru, dari banyak daerah untuk ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain di dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, bagaimana dalam Sahih Muslim dan Sahih Ibnu Hibban, Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan ketika menjelaskan tentang banyaknya orang yang ikut bersama Nabi SAW di haji tersebut, fanadhartu baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali madda basari wan nasu mushatun wa rukbanun faja'ala Rasulullah SAW yulabbi. Ya, aku pun memperhatikan di depanku, di belakangku, di sisi kananku, di sisi kiriku, sejauh mata memandang isinya manusia semuanya. Baik mereka berjalan maupun menunggangi kendaraan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, Nabi bertalbiyah dan juga kaum muslimin bertalbiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita pada momen haji ini, pembahasan haji ini, kita akan sangat sering mendengar nama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sebaik-baiknya sahabat di dalam menyebutkan tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, beliau menjelaskan tentang rincian ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau keluar dari kota Madinah sampai akhir musim haji, sampai akhir haji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu 5 malam sebelum berakhirnya bulan Dzulqa'dah. Ya kurang lebih tanggal 24 atau tanggal 25 dari bulan Dzulqa'dah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Madinah di hari Sabtu dan beliau menyisir rambutnya, merapikan rambutnya, memakaikan minyak rambut, ya. Dan setelah itu beliau sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi. Ya, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi, di situ beliau keluar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Dujanah As-Sa'idi radhiyallahu an untuk menjadi amir di kota Madinah. Dan ini selalu kebiasaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak pernah meninggalkan istilahnya negara dalam keadaan tidak ada pemimpin yang mengatur. Ya, tidak ada yang mengambil keputusan-keputusan penting ketika tidak adanya pemimpin tersebut. Selalu setiap Nabi keluar dari kota Madinah, beliau selalu menunjuk penggantiku ketika aku tidak ada, si fulan. Tugasnya ini dan seterusnya. Ya, ini diantara manajemen kepemimpinan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Dujana As-Sa'idi ini nama beliau adalah Siba' bin Urfutah Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari suku Ghifar. Nabi di musim haji ini yang mengikuti beliau dari kaum muslimin yang sudah berkumpul di kota Madinah pada saat itu yang bersama Rasulullah SAW lebih dari 100.000 orang. Ya, dan bahkan istri-istri Nabi pun mengikutinya. Ya, semuanya mengikuti Nabi SAW untuk menunaikan ibadah haji dan mereka dinaikkan di atas onta. Ya, mereka dinaikkan onta dengan dipakaikan haudaj. Ya, haudaj itu ikhwatal iman adalah semacam kubah kecil yang ditaruh di atas onta. Ya, tujuannya adalah untuk menutupi penunggang yang ada di atasnya. Dan biasanya haudaj ini dipakai oleh kaum muslimah. Ya, wanita-wanita di zaman itu, mereka masuk ke dalam haudaj itu supaya tidak terlihat. Ya, supaya tidak terlihat, tersingkap dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar onta yang mereka tunggangi. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ummahatul mukminin menggunakan itu. Ya, mereka berangkat ke menunaikan haji bersama Nabi SAW dengan berada di dalam haudaj. Namanya adalah haudaj. Imam Ahmad di dalam musnadnya juga At-Tahawi di dalam Syarah Mushkilul Athar. Ya sudah minum susu. Di dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istri-istrinya di masa haji wada ini, hadhil hajjatu thumma dhuhurul husur. Nabi SAW menyampaikan, ini adalah haji, setelah itu kalian harus tetap tinggal di rumah. Ya, ini secara harfiah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada ummahatul mukminin bahwa inilah haji dan setelah itu tinggallah kalian di rumah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hadis ini, ada sejumlah penafsiran yang disampaikan oleh kaum muslimin, termasuk ummahatul mukminin dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memahami bahwa ini adalah ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa haji itu sekali ini saja
dan kalian tidak lagi boleh menunaikan ibadah haji sesudahnya. Sehingga tidak boleh keluar untuk menunaikan ibadah haji sesudah ini. Namun ada juga yang memahami seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau memahami bahwa yang dimaksud adalah haji yang wajib itu cuma sekali. Aisyah bawa koma dong. Aisyah bawa koma dong. Ya. Bahwa haji yang wajib cuma sekali. Ya, sebagaimana laki-laki. Bukan berarti bahwa itu menjadi larangan untuk menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Karena sebagaimana yang dipahami oleh Ummul Mukminin Aisyah, Al-Hafidz radhiyallahu anhu mengutip dari beliau bahwa Aisyah ketika mendengarkan hadis ini, bahwa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak wajib bagi mereka untuk menunaikan haji kecuali sekali. Dan beliau mempertegas itu dengan hadis Nabi SAW yang lainnya. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala nafzu wa nujahidu ma'akum?" Ya, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berperang dan berjihad bersama kalian?" Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lakunna ahsanal jihadi, lakunna ahsanal jihadi, ahsanul jihadi wa ajmaluhu al-hajju, hajjun mabrur." Kata Nabi SAW, kalian memiliki memiliki jihad yang terbaik, jihad yang terindah, yaitu haji yang baik, kata Nabi. Haji atau haji yang baik. Maka dari sini, kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah mendengarkan sabda Nabi SAW ini, "Fala ad'ul hajja ba'da id sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sejak aku mendengar hadits ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan pernah meninggalkan haji. Ini beliau berkomitmen untuk melaksanakan ibadah haji terus-menerus. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika mereka menunaikan ibadah haji, seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat semuanya kecuali dua, yaitu Zainab binti Jahash dan Saudah binti Zam'ah. Dan setelah mereka mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hadhil hajjatu thumma dhuhurul husur," ini adalah haji dan kemudian kalian harus menetap di rumah. Maka keduanya, Zainab binti Jahsh dan Saudah binti Zam'ah mengatakan, "Wallahi la tuharrikuna dabatun ba'da an sami'na dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, kita tidak akan lagi bergerak atau berjalan menunggangi kendaraan setelah kita mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Dzul Hulaifah, ya, miqatnya Ahlul Madinah. Berangkat ke Dzul Hulaifah yang disebut juga dengan Wadil Aqiq, ya. Wadil Aqiq atau Dzul Hulaifah ini kurang lebih 2 kilo dari Madinah, ya. Nabi SAW melewati jalur pepohonan kurma di sana, dan setelah itu beliau sampai di Dzul Hulaifah waktu asar. Ya, kita tahu tadi Nabi SAW berangkat sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi, dan setelah itu ketika sampai di Dzul Hulaifah waktu asar, dan Nabi SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya, sholat asar 2 rakaat. Dan Nabi SAW asar, maghrib, isya, ya, subuh dan zuhur, beliau di Dzul Hulaifah, ya, di Wadil Aqiq. Mau kemana? Ya, jadi Nabi SAW nyampe asar, sampai zuhur besok Nabi masih di sana, ya. Dan beliau artinya di situ sholat 5 sholat. Ya, asar, maghrib, isya, subuh, dan zuhur. 5 salat. Dan di malam itu beliau sallallahu alaihi wasallam menggauli seluruh istrinya, dan setelah itu beliau mandi. Dan di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya,
atani al-laila atin min rabbi faqala salli fi hadzal wadi al-mubarak wa qul umratan fi hajjah. Telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau menyampaikan bahwa utusan itu mengatakan, sholatlah di lembah yang penuh berkah ini dan ucapkanlah haji bersama umrah. Maksud dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat di sana. Mana boleh? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lembah ini atau Dzul Hulaifah ini biasa disebut dengan Wadil Aqiq, lembah Aqiq, karena lembah itu adalah tempat penampungan air, di mana kaum bangsa masyarakat kota Madinah kalau sudah di musim hujan dan mereka melihat Wadil Aqiq atau Dzul Hulaifah ini dipenuhi air, mereka merasa bahagia, menunjukkan bahwa hujannya sangat deras karena lembah itu terisi dengan air. Dan kemudian disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau sholat tadi, dan kemudian beliau mandi, ya mandi baru lagi, mandi ihram, ya bukan mandi yang sebelumnya karena menggauli istrinya. Beliau mandi lagi untuk ihram. Setelah itu beliau dipakaikan wangian oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan Aisyah memakaikan wangian dengan beragam campuran wangian, digosokkan ke janggut Nabi SAW, ke tubuh Nabi SAW. Di situ ada misik juga, ya, di badan dan kepala Nabi SAW, sehingga kilauan kilauan minyak wangi ini terlihat di sela-sela rambut Nabi SAW dan juga pada janggut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis. Tidak sama kakak habis. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapikan rambutnya. Ya, beliau menggunakan satu campuran yang dalam sejumlah riwayat yang dhaif disebutkan bahwa campuran itu diantaranya adalah dengan madu. Yang itu adalah untuk merapikan rambut Nabi supaya tidak kalau istilah sekarang pomade gitu ya. Tapi juga ada sejumlah campuran ramuan yang digunakan, yang diantaranya ada campuran madunya yang itu dipakai untuk merapikan rambut supaya tidak mudah kusut karena tertiup angin dan yang semisalnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan pakaiannya, ya, dan menggunakan pakaian ihramnya. Dan Nabi SAW meminta untuk dibawakan hadyunya, ya, untuk haji yang korban yang akan dikorbankan di musim haji. Dan kemudian Nabi SAW memberikan tanda kepada hewan yang akan beliau korbankannya dan kemudian mengalunginya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi hadyu Nabi kita Muhammad SAW, hadyu itu adalah binatang korban yang akan dikorbankan oleh jamaah haji di kota Makkah nantinya. Ya, yang ditugasi untuk menjaga hadyu Nabi kita Muhammad SAW adalah Najiyah bin Jundub al-Aslami radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW salat zuhur di Dzul Hulaifah, ya, salat zuhur di Dzul Hulaifah, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa beliau melaksanakan 2 rakaat untuk ihram, ya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari riwayat ini dengan mengatakan bahwa lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shalla lil ihrami raka'ataini ghaira fardhu dzuhur. Tidak ada riwayat, ya, yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaksanakan salat ihram 2 rakaat selain sholat zuhur itu yang beliau laksanakan. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Imam Muslim menyebutkan di dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Hajj, dalam babut talbiyah dan sifat waktunya,
Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka'u bidzil hulaifati rak'atain, thumma idza stawat bihi qa'imatan 'inda Masjidil Hulaifah, ahalla bihaula'il kalimat ay bi kalimatit talbiyah wa hiya labbaik Allahumma labbaik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat salat di Dzul Hulaifah, kemudian ketika beliau sudah siap untuk berangkat, beliau mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, ya, atau kalimat yang biasa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umratan fi hajjah, ya, Nabi SAW mengucapkan itu, dan kemudian setelah itu beliau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, fihi istihbabu salati rak'ataini 'inda iradatil ihram wa yusallihima qabla al-ihrami wa yakunani nafilatan, wa hadha madhhabuna wa madhhabul ulama'i kafatan illa ma hakahu al-qadhi wa ghayruhu 'an al-Hasan al-Basri annahu istahabba kaunihima ba'da salati fard. Qala li'annahu ruwiya anna hataini ar-rak'ataini kanat salatu subhi wa shawab ma qalahu al-jumhur wa dhahirul hadits. Ya, kata Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang 2 rakaat itu, beliau mengatakan ini disunahkannya sholat 2 rakaat ketika hendak menunaikan ihram, dan itu dilakukan ya sebelum ihram, dan itu adalah sunnah. Kata beliau, ini pendapat kami dan pendapat mayoritas ulama, kecuali apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya dari Imam Hasan Al-Basri, bahwa disunahkannya 2 rakaat itu karena setelah sholat fardu, ya, setelah sholat fardu. Dan ada yang mengatakan bahwa diriwayatkan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat subuh, ya, dan yang sahih adalah apa yang disampaikan oleh jumhur. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Dan ikhwatan iman, wallahu a'lam bishawab, yang rajih tentang permasalahan ini bahwa antum ketika miqat di Dzul Hulaifah, miqat di sana, dan memang antum berada di tempat itu, maka antum melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat di sana, ya. Atau ketika antum bertepatan dengan waktu sholat, misalnya apakah itu subuh atau zuhur atau asar, ya, atau maghrib atau isya, maka antum melaksanakan sholat sesuai dengan bertepatannya waktu di sana. Dan di sana dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan niatnya, mengucapkan talbiyahnya untuk haji dan umrah. Ya, beliau mengucapkan semuanya. Sebagaimana labbaik Allahumma hajjatan thumma umrah, ya, atau umratan thumma al-hajj. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan umrah dan kemudian menunaikan ibadah haji. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan keduanya. Ikhwatal iman. Kemudian selesai dari situ, Nabi SAW keluar menunggangi ontanya Al-Qaswa, dan kemudian beliau mengucapkan talbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dan ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaikinya bertalbiyah, ketika sudah duduk dengan sempurna pun beliau bertalbiyah, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengucapkan Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku menunaikan ibadah haji ini bukan karena riya dan tidak pula karena sum'ah. Dan ini menyampaikan pesan kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ibadah besar harus diniatkan dengan niat yang besar pula, yaitu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa haji, bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu belum ada media seperti sekarang dan lain sebagainya, ya, dan para sahabatnya pun menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan panutan dan contoh, sehingga mereka meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertegas, dan itu menunjukkan dan menyampaikan ini kepada kaum muslimin yang ada, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ibadah haji yang kami lakukan ini adalah ibadah yang tanpa riya dan tanpa sum'ah. Riya itu untuk dipamerkan secara apa yang ditunjukkan, sum'ah itu adalah untuk diperdengarkan. Ya, bedanya riya dan sum'ah. Riya itu adalah apa yang ditunjukkan, sum'ah itu apa yang ditunjukkan secara fisiknya, zahirnya,
Kalau apa sum'ah itu apa yang diperdengarkan. Nah, ikhwatan iman ini mengajarkan kepada kita bahwa niat dan semangat yang seperti ini harus selalu ada di hati kaum muslimin, di hati kita semuanya, di hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di antara kita yang menunaikan ibadah haji atau umrah kemudian dia mengotori ibadahnya dengan riya dan sum'ah. Dia mengotori niat-niatnya. Sayang kita menunaikan ibadah haji ini dengan biaya yang cukup mahal, umrah juga demikian. Namun kemudian tidak diiringi dengan niat ikhlas. Itu sangat disayangkan, ya, menyebabkan tidak diterimanya ibadah, tertolaknya ibadah itu, walaupun telah mengeluarkan uang yang cukup besar, yang cukup mahal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menaiki kendaraannya dengan memakai pakaian, dalam keadaan memakai pakaian ihram, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu bertalbiyah. Beliau tidak putus-putus untuk bertalbiyah, dan redaksi talbiyah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam sejumlah redaksi. Di antara redaksi talbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini redaksi yang biasa kita dengar, yang biasa antum dengar. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu ya Allah dan tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu, demikian pula segala kekuasaan tiada sekutu bagimu. Juga redaksi yang lainnya yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, labbaika ilahal haqqi labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai satu-satunya sesembahan yang benar, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan kaum muslimin mereka bertalbiyah, ada yang menambahkan talbiyahnya dengan kalimat-kalimat thayyibah dan ada yang membatasinya, artinya mengikuti Nabi atau yang tidak, dan semuanya didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka. Tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah misalnya, beliau mengatakan sebagian orang bertalbiyah ada yang menambahkan dzal ma'arij wa nahwahu min al-kalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma' falam yaqul lahum syai'a. Ya. Ada orang yang mengucapkan ya labbaika ya dzal ma'arij misalnya. Aku penuhi panggilanmu wahai yang memiliki ma'arij. Ma'arij itu tangga-tangga yang dinaiki oleh para malaikat ketika naik ke langit. Ya. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dan beliau tidak mengingkari mereka sama sekali. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di sini ada kebebasan bagi kaum muslimin untuk mengucapkan talbiyah selain labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah itu ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril memerintahkan beliau agar memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melantangkan suara talbiyah mereka. Karena ini merupakan bagian dari syiar haji. Sebagaimana Al-Muttalib bin Abdullah mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aswatahum bitalbiyah hatta tubaha aswatuhum. Ya, sampai para sahabat itu melantangkan talbiyah mereka sampai kering, sampai serak suara mereka. Nah, ini ikhwatul iman mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ibadah ini mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak bisa sembarangan. Kapan kita menjaharkan zikir, kapan kita mensirkan zikir, kapan jahar, kapan sir, itu mengikuti syariat. Bukanlah sir itu lebih afdal daripada jahar, dan tidak pula sebaliknya. Jahar lebih afdal daripada sir. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal, yang benar adalah yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
itu yang paling benar. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap kita yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka setelah mereka diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaharkan tarbiyahnya, mereka pun menjaharkan tarbiyahnya. Mereka menjaharkan tarbiyahnya dengan talbiyahnya dengan lantang sampai suara-suara mereka serak. Ya. Dan juga Al-Imam At-Tahawi meriwayatkan di dalam Syarah Mushkilul Athar dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul haji afdal?" Haji apakah yang terbaik? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ajju was-sajj." Ya, al-ajju was-sajj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang suara talbiyahnya lantang dan yang menyembelih hewan korbannya yang terbaik. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, di perjalanan haji ini sebagian sahabat juga menyertakan keluarganya, ya, sebagaimana Nabi SAW membawa istri-istri beliau, demikian pula sejumlah sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengajak istrinya, yaitu Asma binti Umais Al-Khat'amiyah radhiyallahu anha. Ya, Asma binti Umais ini dinikah oleh Abu Bakar dalam keadaan janda. Beliau dulunya adalah janda dari Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ja'far terbunuh pada peristiwa perang Mu'tah, maka dinikahilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan nantinya setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Asma binti Umais dinikahi oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di perjalanan haji ini di Dzul Hulaifah, Asma binti Umais melahirkan, ya, istri dari Abu Bakar ini melahirkan putranya yang bernama Muhammad bin Abi Bakar. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dan Ibnu Majah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau haji bersama Rasulullah SAW, itu menunaikan haji wada. Padahal antum tahu, ya, setahun sebelumnya Abu Bakar haji, ya, kalau masih ingat riwayat tahun ke-9 Hijriyah, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin jamaah haji di tahun tersebut. Yang di tahun itu juga diumumkan pengumuman, yaitu larangan bagi mereka-mereka yang masih musyrik untuk menunaikan ibadah haji di tahun yang akan datang, di tahun ke-10 ini. Nah, antum melihat di tahun ke-9 Nabi Abu Bakar As-Siddiq haji, di tahun ke-10 Abu Bakar haji, dan itu pun tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar haji bersama Nabi SAW haji wada bersama istrinya juga, yaitu Asma binti Umais Al-Khat'amiyah radhiyallahu anha. Ketika sampai di Dzul Hulaifah, Asma melahirkan putranya, ya, melahirkan anaknya, yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW, memberitahukan kepada beliau tentang kelahiran putranya. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakar agar menyuruh istrinya mandi, ya, dan kemudian memakai pakaian, memakai pembalut, ya, karena sedang nifas, ya. Setelah itu bertalbiyah, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, tasna' ma yasna'un nas illa annaha la tatufu bil bait. Kata Nabi SAW bahwa silahkan dia melakukan semua yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji, kecuali satu yang nggak boleh, yaitu tawaf keliling Ka'bah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah merangkum tugas bagi seorang terkait dengan kisahnya Asma binti Umais ini, bahwa beliau disunahkan untuk melakukan 3 sunnah, yaitu mandi ihram, ya, dan kemudian yang kedua, bahwa orang yang sedang haid atau nifas, dia mandi untuk ihramnya. Yang pertama adalah mandi ihram, kemudian yang kedua adalah mandi karena nifasnya,
Kemudian annal ihrama yasihu minal haid, dan ini juga menunjukkan bahwa memakai pakaian ihram dalam keadaan haid atau nifas itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja bagi seseorang yang sedang haid atau nifas, dia memakai pakaian ihram atau berihram. Dia memakai itu semuanya dan menunaikan ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang yang sedang menunaikan ibadah haji atau umrah, kecuali tawaf, ya, kecuali tawaf. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di dalam perjalanan ini terjadi sejumlah peristiwa, ya, terjadi sejumlah peristiwa yang insya Allah kita akan bahas pada kajian yang akan datang, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di perjalanan haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekkah. Ada sejumlah hal yang terjadi yang nanti insya Allah akan menjadi pembahasan kita, karena di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah hal, ya, terkait tentang aturan syariat terkait dengan makanan, ya, terkait aturan syariat tentang ihram, ya, dan juga sejumlah hal, ya, sejumlah peristiwa yang ada di dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita akan mendapatkan sejumlah faidah, pelajaran-pelajaran dari perjalanan haji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan haji wada atau haji perpisahan beliau untuk seluruh umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Silahkan jika ada yang ditanyakan dan disampaikan atau yang lainnya, tafadhol. Baik, wabarakatuh fiik Ustazna. Masya Allah, sekian jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi pada malam hari ini dan menambah wawasan kepada kita semua. Tadi ada istilah baru, bukan baru maksudnya penjelasan ya tentang tadi Haji Akbar begitu ya. Yang mungkin ada sebagian tadi dijelaskan oleh Ustaz, sebagian dari kita, sebagian travel umroh haji yang apa namanya membuat apa ya semacam promo begitu ya bahwa Haji Akbar yang bertepatan dengan hari Jumat. So, ada istilah seperti itu dan Masya Allah, Alhamdulillah setelah diberikan penjelasan tadi dari kitab Al-Ulu' Al-Maknun ini, semoga menambah wawasan kepada kita semua yang hadir dan tentu saja agar kita tidak terlalu terbawa oleh hal-hal yang terdapat syubhat. Baik, untuk selanjutnya bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga jamaah dapat berinteraksi langsung, menanyakan langsung kepada Ustazona Ali dengan cara mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Kami persilahkan jamaah dibuka sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Tafadhol jamaah. Silakan Ibu Firly. Ya, toyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, Pak. Ya, izin bertanya Ustaz tentang badal haji. Kok belum bobo ini? Kok belum Gangguin abahnya dari tadi nih. loh? Ya Ustaz, tentang badal haji Ustaz. Iya. Nah, kemarin kan Ana ngobrol sama seorang ibu yang seharusnya ibu tersebut tahun kemarin berangkat menuju Baitullah haji seperti itu. Namun dengan Ya. kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk berangkat, sehingga Ya. uangnya diambil seperti uang yang sudah masuk itu diambil. Hanya saja Ya. beliau itu cerita kalau sudah dibadalkan
dengan orang di sana, katanya nggak tahu di Mekah apa di mana, Ya, sebesar biaya 12 juta seperti itu. Terus ya, kata beliau itu sudah menjadi turun-temurun, suaminya rahimahullah dulu juga dibatalkan dengan orang yang sama tersebut, sekarang ibu tersebut. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah sudah sah Ustaz dengan ketetapan harga 12 juta menjadikan batal haji bagi seseorang seperti itu? Mohon nasihatnya Ustaz Barakallahu fiik. jadi beliau tidak berangkat haji dan beliau dibadalkan karena sudah sepuh ya, sudah uzur gitu ya. Betul, seperti itu. Iya, Apakah boleh? dengan orang yang sama yang membatalkan haji, kata beliau di sana gitu, di sana tuh mungkin orang yang mukim di Arab sana atau bagaimana kami belum paham gitu. Baik, baik. Jadi Allah alam. Pertama, terkait dengan badal haji bagi orang yang punya kemampuan secara finansial tapi tidak memiliki kemampuan secara fisik. Kemudian dibadalkan oleh orang yang ada di sana atau oleh orang lain yang berangkat ke sana. Apakah itu dibolehkan? Allah alam bisawab, itu dibolehkan. Itu boleh. Ya, artinya boleh melakukan yang seperti itu. Jadi ini yang pertama, bahwa hal itu adalah dibolehkan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika dia menugaskan seseorang untuk menjadi pembadalnya yang menggantikan ibadah hajinya, maka dia harus menyerahkan kepada orang yang bisa dipercaya. Bukan sembarangan orang, tapi orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai dia menyerahkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun misalnya dia menyerahkan kepada pihak yang salah, tidak bertanggung jawab, namun kemudian yang akibatnya orang itu tidak berangkat tapi melaporkan dan menerima sertifikat haji atau membuat sertifikat haji sendiri dan menyatakan sudah melakukannya, ini ya telah menggugurkan kewajiban bagi orang yang tertipu. Tapi itu dosa-dosa besar bagi si penipunya. Karena ini juga suatu praktek yang sering dilakukan oleh sebagian yang sangat disayangkan sebagian orang. Mereka tidak melaksanakan ibadah haji dengan benar, ya. Mereka cuma main-main saja di sana, mereka cuma memposting keberadaan mereka di Masyairul Haram, rusak. Ya, memposting itu di Masyairul Haram, tapi mereka tidak turut serta di ibadah itu ketika wukuf, mereka tidak turut serta, mereka cuma main-main saja ketika mabit di Musdalifah dan seterusnya. Ya, mereka tidak melakukan ibadah itu dengan yang semestinya. Mereka hanya untuk menipu atau mendapatkan profit saja dari sejumlah orang. Yang sangat disayangkan ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Juga perlu diperhatikan bahwa aturan ibadah haji di pemerintah Saudi ini berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Setahu ana, ya, selama aturan ini belum berubah, walaupun dia adalah warga negara Saudi, bukan berarti bahwa dia boleh menunaikan ibadah haji setiap tahun. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya orang yang membadalkan ibu tersebut, tahun lalu membadalkan seseorang, misalnya begitu, tahun lalu membadalkan seseorang, dan tahun ini dia terima badal lagi. Saya badalkan ya untuk si fulan atau fulana. Yaitu insya Allah bisa diprediksi bahwa orang tersebut tidak jujur, dia amanah. Dia tidak amanah. Ya, dia tidak amanah. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mendapatkan permit atau izin menunaikan ibadah haji tiap tahun. Ya. Dan ini hanya untuk orang-orang spesifik saja, untuk petugas-petugas haji ya spesifik. Karena warga negara Saudi sendiri, setahu ana diizinkan haji itu 5 tahun sekali. Ya, sebelum 5 tahun mereka tidak diizinkan untuk menunaikan ibadah haji untuk berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Jadi sebenarnya ahsannya itu gimana ya Ustaz? Membadal haji itu jadi satu orang pembadal, satu orang yang dibatalkan seperti itu atau itu Ustaz? Jadi kalau misalnya dibadalkan boleh, ya, dibadalkan boleh, tapi carilah orang yang amanah. Itu saja sebetulnya. Dibadalkan oleh orang yang amanah.
dengan ketetapan harga yang sudah dibudget seperti itu juga boleh. Iya, ketetapan itu dari pemerintahan Saudi. Jadi ada semacam biaya yang harus dibayarkan ke sejumlah yayasan yang ada di sana, yang mereka itu juga membayar untuk sejumlah aturan spesifik mendasar ya, seperti nakal ya kendaraan atau transportasi. Kemudian yang berikutnya adalah kemah di tenda di Arafah, termasuk juga tenda di Mina. Ya itu dibayar di sejumlah yayasan. Dulu ketika anak pertama kali haji juga melakukan proses yang istilahnya manual lah, tidak melalui suatu yayasan yang ada di negeri kita, karena memang prosesnya harus seperti itu. Jadi ada sejumlah yayasan yang kita temui dan kita membayar hal itu, dan kita mendapatkan kupon-kuponnya. Jadi clear, jadi pembayaran itu real, jelas angkanya. Anda tidak tahu spesifiknya sekarang berapa, kalau tadi disebutkan 12 juta, apakah benar segitu atau kurang atau lebih, Anda tidak terlalu ingat. Tapi memang tidak terlalu murah. Seingat Anda, walaupun bagi jamaah haji Saudi sendiri tidak murah. Allah dan bisawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik, jazakallah khairan Kang Z. Wa jazakillah khairan Ummu Firly, barakallahu fiik. Terima kasih atas partisipasinya untuk berinteraksi, menyampaikan pertanyaan. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu pada kajian pada malam hari ini. Berikutnya pertanyaan dari eh, Bapak Hairus Hamzah melalui chat box di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ramai dari jamaah haji tidak mabit di Mina dengan alasan sesak dan ada yang hanya tidur di dalam bus dan ada yang di bus hanya lalu saja. Apakah ini diperbolehkan? Terkait dengan detailnya praktek ibadah haji, nanti kita bahas ketika masuk ke tema itu. Hmm, Jadi ditunda saja pertanyaannya untuk baik, pembahasan berikutnya, insya Allah. baik, Barakallah. baik, Bapak Fiq Ustaz, jazakallahu khairan. Pak Hairus nanti insya Allah akan dibahas di detailnya di pembahasan tentang ibadah haji. Betul Untuk ibadah. selanjutnya barangkali dari jamaah yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat berinteraksi seperti seperti tadi Umu Firly menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Mungkin dari Umu Amr di jamaah Amerika maupun juga Kanada barangkali ada pertanyaan ataupun juga titipan pertanyaan kami persilahkan. Iya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materinya hari ini. Afwan, pertanyaan yang ada di luar tema Ustadz terkait dengan tazkiyatun nufus Ustadz. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, mohon nasihatnya. Bila saya mengalami kendala dalam suatu tim kerja, ada seseorang yang secara nyata bisa dibuktikan dia melakukan kesalahan. Namun setelah diberitahu sepertinya secara zohirnya tidak menerima, tetapi akhirnya tanda kutip kelakuannya diubah dan kesalahannya tidak diulang lagi. Sampai saat ini dia tidak pernah minta maaf dan tidak juga mengakui secara nyata kalau dia salah. Dan saat ini karena timnya sudah selesai, kembali kepada gugus kerja masing-masing, dia meminta maaf tapi secara umum aja. Dan saya sepertinya tidak bisa memaafkan Ustadz. Saya tahu ini salah, tapi bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya supaya hati saya jadi lebih lega. Jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, jazakallah. Yang nanti bisa lakukan adalah menasihati dia empat mata, ya, memberikan nasihat kepada dia secara empat mata. Memang ada di antara sebagian kita, di antara penyakit hati yang ada di sebagian kita adalah susahnya mengakui kesalahan, ya, susahnya mengakui kesalahan dan kemudian dia menutupi kesalahan pribadi yang dia lakukan, padahal itu berdampak
kepada tim, ya, kepada jamaah yang lain. Ini dimanapun kita mengalami kondisi seperti itu. Seperti Ana juga mengalami kondisi yang serupa di organisasi yang Ana bina. Ya, Ana merasakan adanya sejumlah person yang mereka itu melakukan inisiatif-inisiatif personal tanpa koordinasi yang kemudian melakukan kesalahan yang berdampak sangat signifikan bagi tim yang lain. Namun ketika didiskusikan di media, di secara umum, terbuka secara rapat misalnya, ini siapa yang berbuat, akibat siapa yang bertanggung jawab, ini secara personal, keputusan personal atau tim. Dan yang misalnya, ternyata salah satu tim ini, dia mungkin karena sudah terlanjur salah dan terlanjur malu, dia bukan menutupi sikap salahnya ini secara gentleman, tapi dia malah menutup diri, ya. Dan kemudian seperti tadi kondisinya. Apa yang harus dilakukan? Pilihan yang Ana lakukan adalah Ana menasihati dia secara personal. Ya, Ana menghubungi dia secara mata, Ana tanyakan apakah sikap antum ini benar. Coba antum menjelaskan ke Ana sebagai seorang pribadi, seorang muslim, ya, seorang yang harusnya mengemban nilai-nilai adab dan akhlak. Apakah ini benar secara syariat dan secara etika, secara norma? Etika benar. Orang yang beradab tidak akan bertindak seperti itu. Tapi Ana tidak menegaskan seperti itu. Ana cuma bertanya saja, apakah menurut dia itu benar atau tidak. Insya Allah kalau hati nuraninya masih hidup, ya, dia menyadari kesalahannya, dia akan mengakui hal itu dan sampaikan bahwa sikap kita untuk menasihati dia secara langsung, face to face seperti itu, empat mata seperti itu, bukan untuk tasyhir, bukan tujuannya untuk menyingkap aibnya di depan tim yang lainnya, tapi sebagai bentuk cinta kita kepada dia. Bahwa kita mengharapkan dia menjadi orang yang lebih baik, dan kita mengharapkan kita pun menjadi orang yang lebih baik. Dan tanpa adanya teman atau saudara yang mengingatkan kelemahan, kekalahan, kesalahan seseorang, maka kita tidak akan menyadari kekurangan-kekurangan kita. Sedangkan al-mu'min atau al-muslim mir'atu akhihil muslim. Jadi seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya sesama muslim, ya, sesama mukmin. Itu kita harus menjadi cerminan. Ya, cerminan itu menunjukkan pribadi seseorang apa adanya. Ya, kalau baik dikatakan baik dan tidak dikatakan tidak. Yang seringkali kita dapati adalah orang-orang yang menutupi keburukan-keburukan kita, dalam arti menutupi itu membuat kita tidak melihat keburukan kita sendiri, malah memuji-muji keburukan tersebut, dan itu pada hakikatnya malah menipu kita. Tapi orang yang dengan tulus dan jujur memberitahukan, afwan ya, atau begini, itu dan seterusnya, ini adalah muslim-muslim terbaik yang kita harapkan menjadi orang yang ada di dalam circle seorang. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Zaman dahulu ketika saya kecil Ustadz, belum balik, saya kalau disuruh sholat suka berbohong Ustadz dengan orang tua. Dan kadang-kadang berpura-pura salat. Ternyata sekarang saya mengalami anak saya juga demikian Ustadz. Saya tidak percaya ada hukum karma. Tetapi apakah ini akibat kesalahan saya di masa lalu, kemudian anak saya juga melakukan yang sama terhadap saya, Ustadz. Dan bagaimana memotivasi anak saya untuk mencintai sholat. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Allahu fiik. Nah, dan yakini bahwa itu bukan konteksnya terkait dengan karma. Dan ini memang bagian dari tugas kita sebagai orang tua di dalam menjaga konsistensi di dalam tarbiyah dan mendidik anak-anak kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu dengan totalitas, dengan maksimal di dalam menjalankan misi ini, yaitu memerintahkan keluarga untuk melaksanakan sholat, memerintahkan anak kita untuk menjalankan sholat, karena memang butuh kesabaran, Ini anti rasakan, Anda juga merasakan yang sama, bahwa kita pun merasakan yang sama. Dan seingat Anda, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, qaddar Allah masya'afa'al, kedua orang tua sudah wafat.
Jadi anak tidak bisa meng-cross check kepada mereka berdua, tapi anak masih ingat bagaimana semangat anak waktu masih kecil dengan teman-teman, dengan teman-teman seumuran anak, ya, dengan bahkan juga anak masih ingat bahwa ketika di sekolah di SMP negeri, ya, di mana awal-awalnya SMP tersebut musolanya begitu sepi dan kosong. Kemudian pada waktu itu karena masih di SMP negeri dan pakai celana pendek, dia anak selalu bawa sarung dan kemudian mulai sholat di musola sampai pada titik di mana musola itu jadi penuh dan banyak orang yang sholat, malah anak tidak mendapatkan antrian pertama, malah menjadi kloter yang berikutnya, ya, antrian yang berikutnya untuk melaksanakan sholat. Tapi anak melihat dan mengalami bahwa sebagian anak-anak juga tidak mudah untuk diajak sholat. Dan ini wallahu a'lam bishawab adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai orang tua yang diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak faktor. Kalau Anda melihat wallahu a'lam bishawab, banyak faktor yang mendasari. Ya, di antara faktor yang mendasarinya adalah ya, di antara faktor yang mendasarinya adalah mungkin ya, media yang ditonton oleh anak-anak kita, ya, yang mungkin tanpa kita sadari dari sejumlah tontonan di medsos, di YouTube-nya atau di mana yang lain sebagainya, itu menjadi hal-hal yang membuat mereka cenderung memiliki kemalasan, memiliki kecenderungan untuk malas dalam melaksanakan ibadah. Jadi bohongnya itu adalah karena faktor malas saja, bukan karena keinginan untuk meninggalkan sholat. Tapi sabarlah di dalam mendidik, istiqomahlah dengan itu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya diberi anak-anak diri dan anak-anak kita yang menegakkan sholat. Allah a'lam bishawab. Insya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Boleh satu lagi Ustadz, pertanyaan Nah, singkat silakan. terakhir. Ya, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila ada di anggota keluarga saya yang berniat haji, tapi niatnya seperti ini Ustadz. Saya mau naik haji 5 tahun lagi karena tahun besok, dan tahun besok dia sudah punya schedule tertentu Ustadz. Atau di yang lain, dia bilang, saya mau berhaji 3 tahun lagi karena uangnya sekarang belum cukup. Apakah boleh berniat dengan target yang seperti itu, Ustadz? Atau bagaimana sebaiknya supaya niatnya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jazakumullahu nah, khairan atas nasihat Ustadz. nah, merencanakan haji, karena haji itu adalah kewajiban yang diwajibkan sekali seumur hidup. Jadi ketika seseorang merencanakan hajinya dengan seperti yang disebutkan, insya Allah saya merencanakan haji tahun depan atau 2 tahun lagi atau tidak 3 tahun lagi, dengan sejumlah pertimbangan terkait dengan finansial, terkait dengan kesibukan dan yang semisal. Apakah boleh seperti itu? Boleh saja, boleh, ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi saran anak, ketika sudah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemampuan dan kecukupan finansial, segerakan, jangan ditunda. Allah a'lam bishawab. Segerakan dan jangan ditunda, karena kita tidak pernah tahu terkait dengan umur dan waktu dan juga kesibukan seseorang. Bisa jadi tahun yang akan datang jauh lebih sibuk daripada tahun ini dan seterusnya. Dan juga bukan cuma masalah, kalau kita di dalam merencanakan ibadah, kita hanya bisa mengukur sesuatu yang terukur menurut diri kita. Yang seringkali ada kejadian-kejadian di luar diri kita yang tidak pernah kita prediksi. Wal'iyadzubillah, kita tidak pernah tahu tentang kondisi keamanan Timur Tengah secara menyeluruh, termasuk negara Saudi Arabia di tahun-tahun yang akan datang. Ya, apakah itu sesuai dengan rencana kita atau malah sebaliknya? Karena kondisi faktor keamanan dan lain sebagainya, kemudian tertunda sejumlah perjalanan, termasuk perjalanan ibadah haji. Dan itu sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Maka ketika diberi kemudahan oleh Allah di tahun tertentu, segera lakukan sebelum datangnya hal-hal yang tidak pernah diduga oleh setiap kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Afwan Ustadz, ini ada satu lagi, boleh nggak Ustadz? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mengganggu waktunya. Mohon nasihatnya apabila anak laki-laki saya yang sudah dewasa Ustadz,
kemudian mengatakan saya ingin menikah, tapi perempuannya nggak apa-apa kalaupun dari agama yang lain, karena saya kan Muslim. Anak saya laki-laki ini cukup eh, melaksanakan ibadah secara zahirnya Ustadz. Tapi saya khawatir dan saya melarangnya. Bagaimana ya Ustadz cara melarangnya supaya anak laki-laki saya ini tidak bergampang-gampang memilih calon istri khususnya dari agama yang lain. Jazakumullahu khairan Ustadz. Jazakumullah khair. Baik, yang perlu dipertimbangkan seringkali mereka anak-anak muda ini ketika memikirkan pernikahan, mereka hanya memikirkan satu hal saja, yaitu melegalkan hubungan mereka yang telah mereka jalin dengan pasangannya, ya, dengan pacarnya lah kalau bahasa anak-anak sekarang itu. Jadi untuk dilegalkan hubungan mereka dengan pacar secara legal. Itu target mereka. Mereka tidak memikirkan lebih jauh bahwa di dalam hubungan itu nanti akan berlanjut di dalam sebuah rumah tangga sebagai seorang bapak, seorang ibu yang ada tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, mengasuh. Yang ini semuanya belum terpikirkan bagi sebagian remaja dan anak-anak muda. Dan itulah kendala besar yang seringkali dihadapi oleh pasangan-pasangan muda. Mereka terkejut dengan sejumlah kewajiban yang tiba-tiba membesar, ya, membengkak yang luar biasa. Bukan cuma bicara terkait dalam konteks finansial, tapi pertanggungjawaban ya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ya. Kemudian ternyata ada sejumlah tanggung jawab, ya. Dengan interaksi itu ada tanggung jawab psikologis misalnya, memahami kondisi pasangannya, tanggung jawab leadership, bahwa dia harus memberikan arahan dan bimbingan dan asuhan, dan banyak lagi tanggung jawab yang seringkali tidak diprediksi oleh sebagian anak-anak muda, ya, menjelang pernikahan mereka. Termasuk juga akhirnya karena dia kurang memperhatikan tentang hal ini, maka mereka cukup memikirkan satu hal saja, yaitu saya dengan pasangan saya sah. Nah, oleh karena itu, Ana sempat dengan teman-teman akan membuat semacam webinar gitu ya, untuk dengan salah satu grup. Ana tidak tahu grup WA grup atau apa namanya, nikah muda gitu ya. Itu kita membuat, termasuk Ana juga membuat sebuah e-book dengan judul mata kuliah menjelang pernikahan. Di situ Ana memberikan gambaran terkait dengan apa yang semestinya disiapkan oleh seorang laki-laki atau wanita menjelang pernikahannya, ya, mulai dari dia ya, menanyakan tentang motivasi dan niatnya di dalam menikah, apa niatan dia, dan kemudian dia mulai menurunkan itu di dalam sejumlah bahwa dia harus ada komitmen yang tertulis bahwa niat dia nikah itu untuk apa, ya, supaya dia memahami itu, termasuk juga di dalam sejumlah hal yang perlu dia pahami sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Om Amar yang telah berpartisipasi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan dari jamaah di Amerika dan Kanada tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari pertemuan kajian malam hari ini. Sebelum ditutup, kiranya Ustadz berkenan menyampaikan nasihat penutup kajian pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Nah, insya Allah Kang Zui, materi kita yang akan datang adalah peristiwa di perjalanan Nabi SAW menuju kota Mekah. Ya, itu ada sejumlah peristiwa yang nanti insya Allah kita akan bahas. Dan pada kesempatan ini, kita mengambil sejumlah pelajaran. Yang di antara pelajaran itu adalah terkait dengan dimulainya ibadah Nabi kita Muhammad SAW dari miqatnya, dari kota Madinah. Dan itu memberikan pesan kepada kita bahwa ibadah itu ada ketentuan dan aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita Muhammad SAW pun mengikuti aturan tersebut. Ketika ada sejumlah hal yang diberi keleluasaan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mengikuti hal tersebut. Seperti keleluasaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya
ketika mereka mengucapkan talbiyah. Dan juga di antara pelajarannya adalah bahwa kondisi fisik seseorang, terutama seorang wanita, apakah dia menjelang haid, menjelang melahirkan, kondisi-kondisi itu jangan menghalangi dia dengan untuk menunaikan niat-niat baiknya. Mau haji, mau umrah, lakukan itu. Karena agama ini selalu memberikan kemudahan ya bagi penganutnya, dan jangan sampai kondisi-kondisi itu membuat orang berpikir banyak, berpikir panjang, yang akibatnya dia menunda-nunda. Akibat penundaan-penundaan yang dia lakukan, akhirnya dia tidak lagi mendapatkan kesempatan dan peluang yang semestinya bisa dia lakukan sebelum-sebelumnya. Allah alam bisawab. Dan ini Kang Swi dan ikhwas semuanya, semoga apa yang kita pelajari ini memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita, dan insya Allah di kajian berikutnya kita akan lebih mendalami terkait dengan haji Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejumlah pertanyaan yang seperti tadi yang disampaikan Kang Swi coba dikumpulkan nanti ketika kita membahas tentang ibadah haji. Hal-hal tersebut insya Allah kita akan bahas dan kita akan sampaikan terkait dengan fatwa-fatwa para ulama terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, khairan jazakallahu khairan Ustazuna atas pemaparan materi pada malam hari ini. Berikut juga penjelasan jawaban atas pertanyaan dari jamaah yang turut berpartisipasi menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan demikian kita akan akhiri kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam edisi hari Senin, hari ke-12 bulan Januari 2026, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kesehatan, keteguhan, keimanan, keistiqomahan dalam sunnah, dan juga diberikan usia sampai dengan kita memasuki Ramadan Karim, Ramadan bulan yang agung yang kita cintai, yang kita nantikan. Kami haturkan banyak terima kasih pada Ustazuna Halis Hamba Wazir Hafizahullah yang telah menyempatkan hadir membersamai kita, menyampaikan kajian pada malam hari ini di tengah kesibukan dan menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada kita semua. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustazuna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, kesehatan, kemudahan, kelancaran kepada Ustadz dan juga menjadikan pahala jariah kepada Ustadz dan juga keluarga. Berikut Amin ya kami Allah. haturkan kepada seluruh panitia Bumikum Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Atas izin Allah diberikan kemudahan, kelancaran, kestabilan sinyal, dan tak lupa pula kami haturkan banyak terima kasih atas atensi seluruh jamaah Bumikum Mengaji pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan apabila dalam memandu kajian terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua atas segala kekhilafan-kekhilafan kita yang telah lalu, yang saat ini dan yang akan datang. Amin Demikian ya Allah. barakallahu fikum, kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Wafikum barakallah. Jazakumullah. Wa jazakallahu